Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, come again with me, Sarah Anita. Kali ini kita tidak akan bicara tentang bahasa Inggris, tapi kita akan belajar tentang sejarah kerajaan Demak dan benda-benda peninggalannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, sebelum kita review tentang kerajaan Demak, Usara ingin kalian membaca teks. Ini dia teksnya. Oke, dibaca dulu 3 menit cukup kan? Oke, silahkan dibaca. Setelah itu Usara akan tanya beberapa pertanyaan dari teks tersebut. Oke, pertanyaan pertama adalah, kerajaan Demak adalah kerajaan tertua di mana? Jawa, Jawa Timur atau Indonesia? Jawa, oke, jangan keliru ya. Di Jawa, oke, right. Yang kedua, berdirinya kerajaan Demak ditandai oleh runtuhnya kerajaan Majapahit. Oke, Majapahit. Rajanya siapa ya? Prabu Brawijaya. Oke. Permaisuri dari raja atau Prabu Brawijaya adalah Putri Campa, yaitu ibunya Raden Patah. Dan siapakah Raden Patah? Oke, raja pertama kerajaan Demak. Oke, very good, Masya Allah. Oke, kalau kerajaan Majapahit itu membawa ajaran agama Hindu, kerajaan Demak ini ajaran apa ya yang dibawa? Islam. Very good. Dan siapakah yang memprakarsai penyebaran agama Islam di masa kerajaan Demak ini? Ada yang tahu? Oke, Wali Songo. Oke. Dan pusat penyebaran Islam ini diadakan di sebuah masjid yang disebut Masjid Agung Demak yang berada di Desa Kauman, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, sekitar abad berapa ya? 15. Oke, very good. Sekarang kita baca tentang Pati Unus. Seperti kita tahu, Pati Unus adalah putra dari Raden Patah. Dan kalau ditarik lagi ke atas, Pati Unus berarti cucunya siapa? Prabu Brawijaya. Oke. Jadi ada Prabu Brawijaya, kemudian ada Putri Campa, menikah kemudian memiliki putra bungsu namanya Raden Patah, dan Raden Patah memiliki putra yaitu Pati Unus. Jadi hubungannya apa dong Pati Unus sama Raden Patah? Ayah dan anak. Dan Pati Unus siapanya Raden Patah? Anaknya. Oke. Kalau Brawijaya? Ayahnya Raden Patah, kakeknya Pati Unus. Bisa ngerti nggak sih silsilah? Oke. Itu dia. Pati Unus walaupun memerintah kerajaan Demak agak singkat ya, tapi dia sangat pemberani. Makanya Pati Unus mendapat julukan Pangeran Sabrang Lor. Karena waktu itu dengan gagah berani Pati Unus berjuang melawan Portugis yang saat itu ingin memonopoli perdagangan. Oke. Tapi waktu itu Pati Unus terbunuh juga akhirnya. Ya. Ada yang diinginkan Pati Unus. Apakah itu? Keinginan yang paling besarnya adalah ingin memiliki armada laut yang kuat ya. Kenapa? Ya karena penting. Soalnya Portugis kan udah di Malaka. Kita ke sejarah tentang masa puncak kejayaan kerajaan Demak dan keruntuhannya. Setelah Pati Unus wafat, maka kerajaan Demak dipimpin oleh Sultan Trenggono. Sultan Trenggono ini memimpin sekitar 25 tahun. Paling lama ini ya, 25 tahun. Oke, salah satu tanda kejayaan kerajaan Demak itu ditandai dengan dikuasainya beberapa daerah. Ada yang masih ingat nggak daerah-daerah tersebut? Banyak banget ya. Ada Surabaya, Sunda Kelapa, Tuban, Malang, Pasuruan, kemudian Blambangan. Setidaknya ada 6. Mungkin kalau disingkat bisa jadi Sun, Tu,
ma, pa, la. Pasuruan ya. Su, sun, su, Surabaya. Sun, Sunda Kelapa. Tuma, Tuban, Malang. Pa, Pasuruan. Kemudian bla, Blambangan. Itu dia. Oke, do you understand? Alright. Dan kok bisa ya pada saat itu Sultan Trenggono bisa mengalahkan Portugis? Ada yang tahu rahasianya? Oke, berdasarkan teks yang tadi kita baca di awal, atau ini nih kalian bisa lihat, cara yang dipakai oleh Sultan Trenggono untuk mengalahkan Portugis adalah dengan menggabungkan tentara dari Demak dan Cirebon. Maka nama Sunda Kelapa kemudian berganti atau diganti dengan Jayakarta. Jayakarta artinya kemenangan yang sempurna. Tapi sayangnya setelah penaklukan Pasuruan, Sultan Trenggono wafat. Maka digantilah beliau dengan Sunan Prawoto. Nah, disinilah terjadi pertikaian antar saudara atau perang saudara atau perebutan kekuasaan yang mengakibatkan mulainya keruntuhan kerajaan Demak. Dari sejarah yang kita pelajari di awal-awal tadi dapat disimpulkan satu, Raden Patah itu adalah putra dari Prabu Brawijaya. Oke, pinter. Yang kedua, ibunya bernama Campa, Putri Campa. Oke, putranya, putra Raden Patah bernama siapa? Pati Unus. Oke, itu 3 hal tentang Raden Patah. Raja Kerajaan Demak adalah 1 Raden Patah, 2 siapa? Pati Unus atau juga disebut dengan Pangeran Sabralor. Kemudian yang 3 Sultan Trenggono. Yang keempat adalah Sunan Prawoto. Oh iya, ada yang terlewat. Tadi nama Sunda Kelapa berubah jadi Jayakarta kan? Jayakarta yang artinya adalah kemenangan yang sempurna. Kemudian berubah lagi menjadi Batavia. Kemudian yang terakhir adalah jadi Jakarta yang sekarang ini namanya Jakarta. Jadi Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia, kemudian jadi Jakarta. Oke. Dan kalau kita lihat lagi, hampir sama semua penyebab runtuhnya kerajaan rata-rata adalah perang saudara. Begitu juga dengan kerajaan Demak. Kerajaan Demak runtuh dengan ditandainya peristiwa 1 perang saudara, 2 perebutan kekuasaan, dan yang ketiga adalah wafatnya Sultan Trenggono. Nah, itu dia penyebab keruntuhannya. Oke, sekarang kita beralih kepada peninggalan kerajaan Demak. Peninggalan kerajaan Demak yang pertama adalah Masjid Agung Demak. Nih gambarnya, Masjid Agung Demak. Coba 3 hal tentang Masjid Agung Demak. Siapa yang bisa? 1 adalah Masjid Demak, Masjid Agung Demak maksudnya merupakan masjid tertua di Indonesia. Yang kedua adalah pusat syiar. Yang ketiga, masjid ini terletak di Desa Kauman, Kabupaten Demak ya. Oke, peninggalan kerajaan Demak. Yang kedua adalah beduk. Seperti yang kita tahu, beduk banyak kita jumpai di masjid-masjid. Dan 3 hal tentang beduk. Yang pertama adalah 1, digunakan untuk memanggil umat untuk segera melaksanakan sholat. 2, sebagai media dakwah ya. Gimana caranya? Media dakwah untuk membuat orang tertarik dengan apa kira-kira? Ya dengan memainkan beduk untuk menyanyikan atau menyenandungkan sholawat gitu ya. Dan yang ketiga, ada filosofi kentongan yang bentuknya seperti tapal kuda. Seperti kita tahu kan, kuda itu larinya kencang. Jadi harapannya dengan adanya beduk ini, semua orang akan bersegera lari atau mempercepat langkahnya untuk datang dan melaksanakan sholat di masjid. Peninggalan yang ketiga yaitu pintu beldek. Pintu beldek ini dibuat pada tahun 1466 oleh Ki Agung Selo, dan pintu beldek ini digunakan sebagai pintu utama untuk masuk ke Masjid Agung. Yang keempat adalah Maksuroh. Maksuroh bukan Al-Maksuroh ya.
Mak Surah ya. Dari penampakannya kita lihat seperti yang ada di makam Rasulullah, tapi ini beda ya. Ini ada di Masjid Agung Demak. Mak Surah ini adalah kaligrafi yang sangat indah untuk menarik perhatian masyarakat untuk datang ke masjid. Dan Mak Surah ini juga bercerita tentang ketauhidan atau keesaan Allah. Mak Surah ini dibuat pada masa kekuasaan Arya Purbaningrat. Oke, itu dia tentang Mak Surah. Kemudian ada juga Soko Tatal, yaitu tiang masjid, jumlahnya 4 yang dibuat oleh Sunan Kalijaga. Dari beberapa benda peninggalan Kerajaan Demak ada pula namanya pawastren, kolam wudhu ya, kemudian dampar kencana, juga piring campak. Kerajaan Demak dan benda-benda peninggalannya. Semoga bermanfaat, semoga sukses PTS-nya besok. Semoga bisa 100 dan tidak ada yang tragedi dan berkah ilmunya. Terima kasih.